Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riko Wajirianta, mahasiswa kelas sore Universitas Surakarta dengan NIM 1/2017-22053. Dan di sini saya ingin menyampaikan jurnal tentang mata kuliah riset informatika, dan jurnalnya berjudul Media Pembelajaran Berbasis Multimedia. Berikut langsung saya jelaskan tentang abstraknya. Abstrak fisika merupakan satu cabang ilmu pengetahuan sains. Fisika mempelajari tentang sesuatu yang konkret dan dapat dibuktikan secara matematis. Tidak sedikit dari mahasiswa yang beranggapan bahwa mata kuliah fisika itu sulit dan menakutkan. Oleh karena itu, anggapan negatif ini perlu dihilangkan dan perlu diubah pola pikir mahasiswa tentang anggapan negatif ini. Walaupun selama ini pembelajaran mata kuliah fisika sudah memanfaatkan teknologi, tetapi pemanfaatan ini belum optimal. Untuk itu, diperlakukan suatu pengembangan media pembelajaran berbasis interaktif ini dengan memanfaatkan Android dalam proses pembelajarannya. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan inovasi pembelajaran pada mata kuliah fisika sehingga mahasiswa memiliki motivasi yang tinggi terhadap mata kuliah fisika. Penelitian dilakukan di program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun tahun pelajaran 2016-2017. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa nilai rata-rata dari angket. Angka tersebut kemudian dianalisis rata-rata sehingga dapat disimpulkan tingkat kelayakan media pembelajaran. Sedangkan data kualitatif berupa tanggapan, kritik, dan saran dari ahli dan pengguna. Saran, kritik, dan tanggapan dia gunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan revisi terhadap media pembelajaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan masuk dalam kriteria layak. Hal ini ditunjukkan dengan nilai rata-rata dari validasi ahli materi 3,3, ahli media 3,3, dan pengguna 3,4. Hasil tersebut masuk dalam kriteria layak. Berikut pendahuluan. Fisika merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan sains. Fisika mempelajari tentang sesuatu yang konkret dan dapat dibuktikan secara matematis. Pada dasar-dasarnya pembelajaran fisika perlu disesuaikan dengan cara fisikawan terdahulu dalam memperoleh pengetahuan. Oleh karena itu, dalam pembelajaran fisika kita harus diarahkan untuk mencari tahu dan berbuat sehingga dapat membantu mahasiswa-mahasiswa untuk memperoleh penguasaan konsep yang lebih mendalam. Pada umumnya, mahasiswa memiliki persepsi kurang baik tentang mata kuliah fisika. Tidak sedikit dari mahasiswa yang beranggapan bahwa mata kuliah fisika itu sulit dan menakutkan. Oleh karena itu, anggapan negatif ini perlu dihilangkan dan perlu diubah. Tentang anggapan negatif ini, walaupun selama ini pembelajaran mata kuliah fisika sudah memanfaatkan teknologi, tetapi pemanfaat ini belum begitu optimal. Untuk itu diperlakukan satu pengembangan media pembelajaran. Kurang lebihnya seperti itu. Pembelajaran dapat tercapai. Media pembelajaran merupakan salah satu aspek penting dalam proses pendidikan. Menurut Scrum dalam derajat, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran. Selain itu, media mempunyai berbagai manfaat antara lain yaitu membantu pengajar dalam menyampaikan materi ajarannya. Media juga dipandang sebagai suatu alat komunikasi yang menjembatani antara ide-ide yang abstrak dengan dunia nyata. Penggunaan media juga membuat proses interaksi, komunikasi, dan penyampaian materi antara dosen dan mahasiswa agar dapat berlangsung secara tepat dan berdaya guna. Seiring dengan berkembangnya teknologi dewasa
dewasa ini telah tersedia berbagai macam media pembelajaran. Salah satu media yang mempunyai banyak kelebihan dari media lain yaitu multimedia komputer, karena setiap informasi yang berupa tulisan, audio, dan gambar dapat ditunjukkan secara bersamaan. Berdasarkan uraian di atas, penting dilakukan penelitian yang memfokuskan pada pengembangan media pembelajaran interaktif guna meningkatkan pemahaman konsep mahasiswa. Pada penelitian ini dikembangkan pembelajaran multimedia interaktif untuk meningkatkan pemahaman konsep. Kurang lebihnya seperti itu. Dan langsung saja pembelajaran fisika. Fisika mempelajari struktur materi dan interaksinya untuk memahami sistem alam dan sistem buatan atau teknologi. Fisika merupakan ilmu yang memahami aturan-aturan alam yang dapat dideskripsikan secara matematis. Matematis dalam hal ini berfungsi sebagai bahasa komunikasi sains termasuk fisika. Keterkaitan sains dalam kehidupan manusia beberapa tahun terakhir ini menunjukkan kemajuan yang pesat berkat keberhasilan manusia dalam menganalisis dan mendeskripsikan alam. Fisika adalah bagian dari sains. Sains berasal dari kata scientia yang berarti pengetahuan. Menurut Goshaji, membicarakan hakikat fisika sama halnya dengan membicarakan hakikat sains, karena fisika merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sains. Oleh karena itu, karakteristik fisika pada dasarnya sama dengan karakteristik sains pada umumnya. Pembelajaran fisika, objek yang diajarkan adalah fisika, sedangkan fisika pada dasarnya sama dengan karakteristik sains pada umumnya. Maka dalam belajar, fisika tidak terlepas dari penguasaan konsep-konsep dasar. Pembelajaran fisika merupakan proses aktif sehingga teori kognitif digunakan sebagai dasar pijakan dalam mengembangkan pendekatan pembelajaran fisika. Aspek pemahaman merupakan inti dari proses belajar. Santiasa 2008. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembelajaran yang benar dapat memberikan pemahaman bagi mahasiswa. Kurang lebih seperti itu. Dan multimedia interaktif. Definisi multimedia beragam, tergantung pada lingkup aplikasi serta perkembangan teknologi multimedia itu. Multimedia tidak hanya memiliki makna antara teks dan grafik sederhana saja, tetapi juga dilengkapi dengan suara, animasi, video, dan interaksi. Sambil mendengarkan penjelasan, dapat melihat gambar, animasi, maupun membaca penjelasan dalam bentuk teks. Berikut dari Bapak Sutopo 2008. Multimedia mengkombinasi teks, seni, suara, gambar, animasi, dan video yang disampaikan dengan komputer dan disampaikan secara interaktif. Hal ini sesuai dengan Suyanto yang menjelaskan multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak. Menurut Vaughan 2011, terdapat 3 jenis multimedia, yaitu multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, multimedia linear, dan multimedia. Sedangkan menurut Sigit 2008, yaitu multimedia terbagi menjadi 2 kategori, yaitu multimedia linear dan multimedia interaktif. Multimedia interaktif merupakan satu alat yang dilengkapi dengan alat kontrol yang dapat dioperasikan oleh penggunanya dalam memiliki contoh suatu yang dikehendaki. Contoh multimedia interaktif adalah multimedia pembelajaran interaktif, pembelajaran berbasis multimedia interaktif, aplikasi, game, dan lain-lain. Model pembelajaran berbasis multimedia interaktif.
mampu menangkap dan menerima dan juga memproses, berikut menyimpan, serta mengeluarkan informasi yang telah diolahnya. Media yang dapat mengakomodir persyaratan-persyaratan tersebut adalah komputer. Komputer mampu menyajikan informasi yang dapat berbentuk video, audio, teks, grafik, dan animasi simulasi. Sebagai contoh, pada pembelajaran matematika, beberapa topik yang sulit disampaikan secara konvensional atau sangat membutuhkan akurasi yang tinggi dapat dilaksanakan dengan bantuan teknologi komputer atau multimedia, serta grafik dan diagram dapat disajikan dengan mudah dan cepat. Penampilan gambar, warna, visualisasi video, animasi dapat mengoptimalkan peran indera dalam menerima informasi ke dalam sistem informasi. Berikut metode penelitian. Penelitian dilakukan di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas PGRI Madiun tahun pelajaran 2016-2017. Rancangan penelitian ini merupakan penelitian pengembangan yang dimaksud untuk memperoleh suatu produk media pembelajaran menurut Brock dan Gale 1989 dalam Quest H 2008-2021. Penelitian pengembangan dilakukan melalui 10 langkah pokok yang merupakan siklus pengembangan untuk menghasilkan pengembangan produk pendidikan. Tetapi dalam penelitian ini langkah tersebut disederhanakan menjadi 5 langkah. Kelima langkah tersebut adalah 1. Mengumpulkan informasi dan penelitian, 2. Perencanaan, 3. Pengembangan dan bentuk awal produk, 4. Diuji lapangan, 5. Revisi produk utama. Data yang diperoleh adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif berupa nilai rata-rata dari angka tersebut kemudian dianalisis rata-rata sehingga dapat disimpulkan tingkat kelayakan media pembelajaran. Sedangkan data kualitatif berupa tanggapan, kritik, dan saran dari angka tersebut kemudian dianalisis rata-rata sehingga dapat disimpulkan tingkat kelayakan media pembelajaran. Sedangkan data kualitatif berupa tanggapan, kritik, dan saran dari ahli pengguna. Saran, kritik, dan tanggapan digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan revisi terhadap media pembelajaran. Data yang diperoleh dari validasi oleh ahli materi dan diuji oleh pengguna akan dianalisis dengan teknik analisis rata-rata. Dari nilai rata-rata yang diperoleh kemudian ditentukan tingkat kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Berikut yang dapat saya sampaikan untuk tugas UTS saya. Sampai dengan metode penelitian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.